Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya, masih di jilid 4D, tema 8 daerah tempat tinggalku. Dan pada kesempatan kali ini akan kita bahas untuk ayo berlatih di pendamping pembelajaran 5 dan juga pendamping pembelajaran 6. Dan yang masih ketinggalan pembahasan video kami sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 4. Oke, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Oke, langsung saja kita ke pendamping pembelajaran 5. Ini ada di halaman 48 ya. Dimulai dari muatan pelajaran SBDP tentang ciri gerak tarian dari Bali dan Sumatera ya. Dan di sini untuk ayo berlatihnya kita diminta untuk menjelaskan gerakan tarian daerah. Oke ya. Ayo lakukan tugas berikut. Bertanyalah dengan 5 orang teman tentang tarian daerah ya. 5 orang temanmu tentang tarian daerah, lalu lengkapilah tabel berikut. Nah, ini misalnya kita punya 5 orang teman dari daerah yang berbeda-beda ya. Di sini saya berikan contoh. Oke, sebentar ya. Yang pertama namanya adalah Kadek ya, asalnya dari Bali ya. Kemudian tarian daerahnya adalah tari legong. Nah, ciri gerakan tariannya yaitu gerakannya adalah dinamis ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini yang kedua ada Ahmad ya. Ahmad itu dari Aceh. Nama tariannya adalah tari saman, kemudian ciri gerak tariannya adalah lincah dan cepat. Selanjutnya nomor 3, Wati, itu dari Jawa Tengah. Nama tariannya adalah serimpi, ciri gerak tariannya adalah gemulai dan anggun. Kemudian ada Edo ini dari Papua ya. Nama tariannya adalah tari selamat datang, kemudian ciri gerakannya lincah dan cepat. Dan yang terakhir, yang kelima ada Nasution. Ini berasal dari Sumatera Utara. Nama tariannya yaitu tari serampang 12 dan ciri gerak tarinya yaitu gerakannya cepat ya. Ini adalah contoh gerak tari daerah ya. Jadi adik-adik bisa dijadikan sebagai referensi ya. Mungkin kalau diminta untuk menyebutkan, kalau kita biasanya paling hanya beberapa daerah saja ya. Misalnya di Jawa ini paling temennya ada yang dari Jawa Barat, Jawa Timur atau Jogja lah. Ini saya berikan contoh untuk daerah-daerah yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut ke ayo berlatih berikutnya. Ini di halaman 50 ya, muatan pelajaran PKN ya. Bertanyalah dengan 10 temanmu, kalau tadi 5 ya, sekarang 10, mengenai kegemaran mereka. Tuliskan kegemaran teman-temanmu dan benda-benda yang biasa digunakan terkait kegemaran tersebut. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut di buku latihanmu. Ini saya tuliskan langsung ya adik-adik. Oke, 10 nama ini saya contohkan 5 saja ya. Mungkin adik-adik bisa dituliskan 10 ya, disebutkan semua nih. Misalnya namanya Budi, gemarnya bermain sepak bola. Anton, gemar bermain sepeda. Rudi ya, gemarannya bulu tangkis. Wati, gemar membaca. Ani, gemarnya memasak. Ini mungkin sama benda yang biasa digunakan ya. Ini berarti tentunya sepatu bola sama bola kalau mau ditambahkan ya, karena di situ diminta juga benda yang digunakan. Kalau bersepeda berarti sepeda yang utama. Bulu tangkis ini ada raket. Kemudian membaca buku ya. Memasak berarti peralatan masak dan seterusnya gitu, adik-adik bisa ditambahkan ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, cermatilah keragaman dari kegemaran tersebut. Setiap teman pasti memiliki kegemaran yang berbeda dengan teman lainnya ya. Bagaimana sebaiknya sikapmu terhadap teman-teman yang memiliki kegemaran yang berbeda denganmu ya.
Sikapnya adalah menghargai dan menghormatinya. Itu yang nomor 2. Kemudian nomor 3, bagaimana jika kita tidak saling menghargai perbedaan tersebut? Maka akan menimbulkan perpecahan antar teman. Itu ya Dede untuk yang halaman 50. Kita lanjut ke ayo berlatih lagi di halaman berikutnya. Ini ada di halaman 52 ya. 52 ini ada cerita tentang si Bicik. Oke, kita baca terlebih dahulu ya. Di dalam sebuah gubuk tua di tepi hutan tinggallah seorang ibu dan anak laki-lakinya. Anaknya bernama si Bicik dan ibunya biasa disapa Mak Bicik. Gubuk yang mereka tinggali amatlah sederhana karena terbuat dari tonggak-tonggak kayu dan jerami. Bicik dan ibunya hidup di sebidang tanah ladang yang digarap dan ditanami bermacam-macam hasil bumi. Misalnya terong, mentimun, kacang panjang, ubi, pisang, dan lain-lain. Mak Bicik sudah sangat tua, giginya sudah banyak yang tanggal. Matanya rabun dan badannya pun lemah sehingga tidak mampu lagi membantu Bicik menggarap ladang. Terkadang si Bicik pergi ke desa untuk menjual hasil ladangnya atau untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Bicik sangat bangga dengan hasil kebunnya. Sementara itu di dalam hutan hiduplah pula seekor raja kera bersama sekawanan kera lainnya. Raja kera tergiur dengan beragam makanan di ladang Bicik. Saat Bicik pergi ke desa, kera dan kawanannya datang dan mengganggu Mak Bicik. "Hei Mak, rebuskan ubi, kupas kelapa, dan carikan kutuku, cepat," kata Raja Kera. Mak Bicik yang ketakutan langsung mengerjakan apa yang diperintahkan Raja Kera. Sepulangnya dari desa, Bicik menemukan ibunya sedang menangis. Ibunya bercerita bagaimana Raja Kera datang dan mengganggunya. Bicik sangat marah dengan cerita ibunya dan segera mencari akal untuk menangkap Raja Kera. Malamnya Bicik melubangi lantai gubuknya yang berbentuk rumah panggung dan menutupnya dengan jerami. Bicik meminta ibunya untuk tetap melayani Raja Kera seperti biasa selagi Bicik bersembunyi. Keesokan harinya, Raja Kera datang dan kembali memerintah Mak Bicik. Raja Kera kemudian mengelilingi rumah Bicik. Tiba-tiba Raja Kera terjatuh dan terperangkap di dalam lubang buatan Bicik. Melihat hal itu, Bicik keluar dari persembunyiannya. Ia langsung menangkap Raja Kera dan mengurungnya selama beberapa hari. Akhirnya Raja Kera merasa kelaparan dan memohon agar segera dilepaskan. Ia meminta maaf dan berjanji tidak akan mengganggu Bicik dan ibunya lagi. Itu ya Adik tentang cerita Bicik. Nah, kemudian untuk soalnya di Ayo Berlatih di sini ya. Yang pertama, siapakah tokoh utama dalam cerita si Bicik? Oke, di sini sudah saya tuliskan ya Dede untuk halaman 52. Tokoh utamanya adalah Bicik, Mak Bicik, dan Raja Kera. Dan nomor 2, menurutmu bagaimana sifat Bicik? Sifat Bicik itu adalah baik ya, dia menolong Mak Bicik. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa tokoh antagonis dalam cerita Jelaskan. Tokoh antagonisnya adalah Raja Kera tadi yang angkuh ya. Kemudian nomor 4, kalimat manakah dalam cerita yang menyatakan bahwa Raja Kera merupakan tokoh antagonis? Oke, jawabannya untuk nomor 4 ya. Saat Bicik pergi ke desa, Kera dan kawanannya datang dan mengganggu Mak Bicik. "Hei Mak, rebuskan ubi, kupas kelapa, dan carikan kutuku, cepat," kata Raja Kera. Itu tadi ya kalimatnya yang menunjukkan bahwa Raja Kera tersebut adalah tokoh yang antagonis. Oke, selanjutnya kita ke pendamping pembelajaran 6. Di sini ada cerita kelinci dan kambing ya, ini termasuk fabel atau cerita binatang ya. Nah, kita diminta untuk membaca terlebih dahulu. Oke ya, saya bacakan lagi. Ini ada cerita kelinci dan kambing. Di suatu hutan tinggallah seekor kelinci yang tidak bisa berjalan. Kondisi tubuhnya membuat kelinci kesulitan mencari makan dan minum. Suatu hari kelinci yang sangat kehausan pergi ke pinggir sungai. Di tengah perjalanan kelinci melihat seekor kambing yang terbaring lemas. Kelinci memeriksa si kambing, kemudian kelinci mulai tersenyum. Kambing tua itu memiliki kaki namun ia tidak dapat melihat.
Sedangkan dirinya memiliki mata namun tidak dapat berjalan seperti hewan lainnya. Kelinci pun segera membantu kambing tua menuju sungai terdekat. Setelah mereka puas minum, kelinci mendapatkan sebuah ide. "Teman, sebaiknya kita berdua bekerja sama. Aku membantumu dan kamu membantu aku," kata kelinci. "Apa maksudmu?" tanya kambing dengan heran. "Matamu yang buta membuatmu sulit melihat. Sedang aku tidak dapat berjalan. Kau dapat membantuku dengan kakimu untuk berjalan dan sebaliknya, gunakanlah mataku untuk membantumu melihat," jawab kelinci. Kambing mulai tertarik dengan ide kelinci yang menarik itu, bertanya, "Bagaimana caranya?" kata kambing. "Mudah saja teman, aku akan duduk di atas punggungmu sehingga kamu dapat menggunakan mataku. Aku akan menunjukkan jalan kemanapun kamu pergi. Sementara itu, kamu membantuku berjalan dengan kakimu," jawab kelinci dengan bersemangat. Tanpa memerlukan waktu yang lama untuk berpikir, kambing tua langsung menerima ide cemerlang si kelinci. Si kambing segera mempersilahkan kelinci untuk naik ke punggungnya. Sejak saat itu, kambing tua dan kelinci mulai bersahabat. Kelinci sangat senang sekali karena ia dapat berjalan dan mendapatkan sahabat. Kambing pun merasa sangat beruntung karena ditolong oleh kelinci. Ya, ini tadi ya. Kemudian soal ayo berlatihnya nomor 1. Siapa tokoh utama pada fabel tersebut? Nah, tokoh utamanya berarti adalah kambing dan kelinci ya. Di sini sudah saya tuliskan juga ya. Jawabannya untuk nomor 1 jawabannya adalah kelinci dan kambing. Nomor 2, tuliskan latar cerita pada fabel tersebut. Latar atau tempatnya itu di hutan ya. Nomor 3, kalimat manakah yang menyatakan mereka hidup rukun berdampingan? Nah, ini ya. Jadi hidup rukun berdampingan, kalimatnya ini ada: si kambing mempersilahkan kelinci naik ke punggungnya. Sejak saat itu, kambing tua dan kelinci mulai bersahabat. Kelinci sangat senang karena dapat berjalan dan mendapat sahabat. Kambing juga sangat beruntung ya ditolong kelinci sehingga dia bisa melihat tadi ya dengan bantuan kelinci lah itu. Oke, kemudian ke soal nomor 4. Menurut fabel tersebut, mengapa kelinci dan kambing harus bekerja sama? Nah, alasannya apa? Karena saling membutuhkan tadi ya, saling membutuhkan, yaitu kelinci supaya bisa berjalan sedangkan kambing supaya bisa melihat. Nomor 5, sikap apakah yang dimiliki para tokoh yang menyerupai sifat pada diri manusia? Nah, ini kelinci sifatnya teliti dan cerdik, sedangkan kambing mudah percaya tadi ya, dia percaya kepada kelinci. Kemudian soal terakhir nomor 6, tuliskan isi dan makna fabel kelinci dan kambing dengan bahasamu sendiri ya. Jadi maknanya apa? Ya, maknanya adalah di dalam kehidupan kita harus saling menghormati satu sama lain ya. Dengan demikian kehidupan menjadi tentram dan damai. Selain itu juga kita harus saling tolong menolong ya. Karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Tadi diibaratkan kelinci yang tidak bisa berjalan dan kambing yang tidak bisa melihat lah itu. Jadi saling membutuhkan di dalam kehidupan. Jadi itu namanya adalah makhluk sosial ya adik-adik semua. Oke, mungkin demikian ya pembahasan untuk ayo berlatih di pendamping pembelajaran 5 dan 6 ya. Nanti untuk selanjutnya akan kita bahas latihan soal sub tema 2 di tema 8. Jadi tetap nantikan pembahasan video kami berikutnya ya, tetap di channel Rivanista. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Sekali lagi mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.